Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Muhammad Izlan dan saya sendiri, Sofi Amalia. Dalam video kali ini, materi pembahasannya yaitu berjudul Hakikat Kualifikasi dan Kompetensi Guru. Pengertian kualifikasi. Kualifikasi adalah pendidikan khusus yang diperoleh untuk memperoleh suatu keahlian atau keahlian yang diperlukan untuk mencapai sesuatu, sedangkan akademik memiliki arti sebagai akademis. Jadi, kualifikasi akademik adalah keahlian atau kecakapan khusus dalam bidang pendidikan, baik sebagai pengajar pelajar, administrasi pendidikan yang diperoleh dari proses pendidikan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, kualifikasi akademik diartikan sebagai tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 28 Ayat 2. Standar kualifikasi akademik guru Indonesia. Yang A, kualifikasi akademik guru melalui pendidikan formal. Kualifikasi akademik guru adalah pada satuan pendidikan jalur formal mencakup kualifikasi akademik guru pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak atau Radatul Aftal, guru sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, SDMI, guru sekolah menengah pertama, madrasah sanawiyah, SMP atau MTS, guru sekolah menengah atas, madrasah aliyah, SMA atau MA, guru sekolah dasar luar biasa atau sekolah menengah luar biasa, sekolah menengah atas luar biasa, dan guru sekolah menengah kejurusan atau madrasah aliyah kejuruan SMK atau MA. Pada guru PAUD atau TK, guru harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma 4 atau sarjana S1 dalam bidang pendidikan anak usia dini atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Kualifikasi akademik guru SD atau MI, guru pada SD atau MI atau bentuk lain yang sederajat harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma 4 atau sarjana S1 dalam pendidikan SD atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Lalu, kualifikasi akademi guru SMP atau MTS. Bentuk lain yang sederajat harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma 4 atau sarjana S1, program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan atau diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Lalu, kualifikasi akademik guru SMA atau MA. Bentuk lain yang sederajat harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma 4 atau sarjana S1 program studi yang sesuai dengan pelajaran yang diajarkan atau diampu dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Lalu, kualifikasi akademik guru SDLB, SMPLB, dan SMALB atau bentuk lain yang sederajat harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma 4 juga atau sarjana S1 program pendidikan khusus dan sarjana yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan atau diampu dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Lalu, kualifikasi guru SMK atau MAK. Pada guru ini atau yang bentuk lain yang sederajat harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan yang minimum diploma 4 atau sarjana S1 program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Nih, seperti yang saya sebutkan tadi, ada kualifikasi akademi guru PAUD, SD, SMP, MA, SDLB, atau dan SMK. Lalu, ada kualifikasi akademik guru melalui uji kelayakan dan kesetaraan.
Kualifikasi akademik yang dipersyaratkan untuk dapat diangkat sebagai guru dalam bidang-bidang khusus yang sangat diperlukan, tetapi belum dikembangkan di perguruan tinggi, dapat diperoleh melalui uji kelayakan dan kesetaraan. Uji kelayakan dan kesetaraan bagi seseorang yang memiliki keahlian tanpa ijazah dilakukan oleh perguruan tinggi yang diberi wewenang untuk melaksanakannya. Lalu yang kedua ada pengertian kompetensi dan standar kompetensi guru. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kompetensi berarti kewenangan kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan suatu hal. Pengertian dasar kompetensi yakni kemampuan atau kecakapan. Kompetensi dapat digambarkan sebagai kemampuan pengetahuan, keterampilan-keterampilan, sikap-sikap, dan nilai-nilai pribadi, dan kemampuan untuk membangun pengetahuan dan keterampilan yang didasarkan pada pengalaman dan pelajaran yang dilakukan. Adapun kompetensi guru merupakan kemampuan seorang guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban secara bertanggung jawab dan layak. Secara singkat, kompetensi bagi guru dapat disimpulkan bahwa kompetensi guru merupakan kemampuan dan kewenangan guru dalam melaksanakan profesi keguruannya. Ada sekurang-kurangnya 4 kompetensi yang harus dimiliki seorang guru, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada kompetensi profesional. Guru profesional adalah guru yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Atau dengan kata lain, guru profesional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik, serta memiliki pengalaman yang kaya di bidangnya. Yang dimaksud dengan terdidik dan terlatih bukan hanya memperoleh pendidikan formal, tetapi juga harus menguasai berbagai strategi atau teknik di dalam kegiatan belajar mengajar, serta menguasai landasan-landasan seperti yang tercantum pada kompetensi guru yang profesional. Terdapat banyak pendapat tentang kompetensi yang seharusnya dikuasai guru sebagai suatu jabatan profesional. Ada ahli yang menyatakan ada 11 kompetensi yang harus dikuasai guru, yaitu yang pertama menguasai bahan ajar, menguasai landasan-landasan kependidikan, mampu mengelola program belajar mengajar, mampu mengelola kelas, mampu menggunakan media atau sumber belajar lainnya, mampu mengelola interaksi belajar mengajar, mampu menilai prestasi peserta didik untuk kepentingan mengajar, mengenal fungsi dan program pelayanan bimbingan dan penyuluhan, lalu mengenal penyelenggaraan administrasi sekolah, memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil-hasil penelitian pendidikan guna keperluan pengajaran, lalu memiliki kepribadian yang tinggi. Kompetensi profesional seorang guru diantaranya mencakup menguasai landasan kependidikan, menguasai bahan pengajaran, mampu menyusun program pengajaran, mampu melaksanakan program pengajaran, serta mampu menilai hasil dan proses hasil belajar menurut User Yusman 1995. Kompetensi pedagogik. Aspek yang terdapat dalam kompetensi pedagogik diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menguasai karakteristik peserta didik. Yang kedua, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Yang ketiga, mengembangkan kurikulum. Yang keempat, menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. Yang kelima, mengembangkan potensi peserta didik. Yang keenam, komunikasi dengan peserta didik. Yang ketujuh, menilai dan mengevaluasi pembelajaran. Kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Kemampuan pribadi meliputi yang pertama, kemampuan mengembangkan kepribadian. Yang kedua, kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi. Yang ketiga, kemampuan melaksanakan bimbingan dan penyuluhan. Selanjutnya, kompetensi sosial. Adapun 3 komponen yang memungkinkan seseorang membangun dan menjalani hubungan yang positif dengan teman sebaya, yaitu
Pengetahuan tentang keadaan emosi yang tepat untuk situasi sosial tertentu. Yang kedua, kemampuan untuk berempati dengan orang lain dan percaya pada kekuatan diri sendiri. Pandangan Islam dalam memahami kompetensi sosial dari seorang guru, kita dapat mendapatkan satu ayat dalam Al-Quran yang menyatakan pentingnya seorang guru memiliki kompetensi sosial. Hal tersebut tertuang dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 90 yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran padamu agar kamu dapat mengambil pembelajaran. Selanjutnya yang pertama itu berlaku adil, yang kedua berbuat kebajikan, yang ketiga memberi kepada kaum kerabat, yang keempat melarang perbuatan keji dan mungkar. Terima kasih.